Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Sebelum kita memasuki ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 581. Muliakanlah Allah. Besar, putranya diberikan untuk dunia cemar. Manusia berdosa diselamatkannya, Dia mati berkorban bagi umatnya. Pujilah namanya, hai umat manusia, datanglah menyembah, muliakan namanya. Terpujilah
Tiada terukur besar kasih-Nya di dalam putranya yang diberikannya, darahnya yang kudus dicurahkannya, menebus hutang dosa kita semua. Pujilah namanya, hai umat manusia, datanglah menyembah, muliakan namanya. Terpujilah Allah karena hikmat-Nya di dalam Yesus Juru Selamat dunia. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku, Allahku kepadamu aku percaya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Maha Pengasih bagi umat manusia, Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal itu memikul semua dosa kami sampai di kayu salib. Kuatkan hati kami, supaya kami yakin akan keampunan segala dosa melalui anak yang Engkau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Benar-benar tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan ajaku. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku,
Dengarlah hukum Tuhan pada minggu Okuli ini, yaitu titah pertama sampai dengan titah yang keempat. Kita baca secara responsoria. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat. Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, Atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewannya, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu, sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Di hadapan-Mu Yesus, betapa hina diriku, karena banyaknya dosaku. Di hadapan-Mu dan bertelut, ku mohon pengampunan-Mu di hadapan-Mu Yesus. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil yang menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk Minggu Okuli, yaitu dari kitab Yohanes 4 ayat 20 sampai ke ayat 26. Kita baca secara responsoria. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kamu menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang,
bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Tuhan Allah hadir, rendahkanlah hati, mari sujud dan memuji. Datang dari surga, hadir di jemaat, mari sembah dengan hikmat. Sujudlah, sembahlah Allah Maha Kuasa yang tiada tara. Tuhan Allah hadir, para malaikatnya bertelut di hadapannya. Allah Maha Kuasa yang dimuliakan dengan lagu paling indah. Marilah semua dengan sukacita sujud kepadanya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan lagi, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Warta Jemaat 12 Maret 2023 pukul 17 WIB. Yang pertama, nama minggu. Hari ini Minggu 12 Maret 2023 adalah Minggu Okuli. Topik minggu ini adalah menyembah Allah dengan segenap hati. Yang kedua, pelayanan ibadah kebaktian minggu. Pelayanan ibadah hari ini 12 Maret 2023 dapat dilihat dalam warta. Yang ketiga, berita dan pengumuman. Pertama, jemaat pindah. Mulai hari ini Minggu 12 Maret 2023, nama Prengki Situmorang, alamat Jalan Cakrawala 4, nomor 72, Harapan Jaya, wilayah Yerusalem,
pindah ke GKI Pakis Raya, Jakarta. Yang kedua, Bapak Batara Sibarani, Ibu Rosmala Borusirait, alamat Jalan Arjuna nomor 16, Kapling Mekarjaya, wilayah Judea, pindah ke Gereja Pentakosta Mangseng, Bekasi. Marilah kita doakan agar jemaat yang pindah ini menjadi jemaat yang baik di tempat gereja yang baru. Yang kedua, pertanyaan wilayah. Selasa 14 Maret 2023 pukul 20 WIB di wilayah Yerusalem, di rumah Nyonya Sintua MH Tanaka Panjaitan, Boru Siagian, alamat Perum Harapan Jaya, Blok C nomor 237, di wilayah Kanan, di rumah Bapak L.Y. Manurung, Boru Sirait, alamat perumahan SBS Blok A5 nomor 6, di wilayah Galilea, di rumah Bapak M. Pangaribuan, Boru Siahaan, alamat Jalan Kapling Ajun, RT 6 RW 3 nomor 75, di wilayah Judea, di rumah Bapak A. Siahaan, Boru Sianipar, alamat Perum Pesona Angret, Blok D6 nomor 15, di wilayah Sion, di rumah Bapak JP Samosir Boru Siagian, alamat Jalan Swadaya 1 RT 2 RW 4 nomor 38, di hari Rabu tanggal 15 2023 pukul 20 di wilayah Bethlehem, di rumah Bapak G. Purba Boru Saragi, alamat Jalan Pamili 5 nomor 128 RT 1 RW 10, di wilayah Hermon, di rumah Bapak S. Naibaho Boru Pakpahan, alamat perumahan Titian Kencana, Blok K3 nomor 11, di wilayah Jetun, di rumah Bapak Indra Sinaga Boru Sijabat, alamat Jalan Raya Jaya 3 Kapling 7172 Rawapasung, Jalan Rawa Jaya 3 Kapling 7172, di wilayah Prata, di rumah Bapak J. Simanjuntak Boru Sinurat, alamat Rawapasung RT 5 RW 4, di wilayah Nasaret, di rumah Bapak Jonathan Siburian Boru Hutapea, alamat Perum Harapan Indah 2 Klaster Taman Puspa Blok HO4 nomor 18. Yang ketiga, sumbangan pengecatan dana pembenahan gereja. Gereja kita telah menerima sumbangan dari Bapak J. Sihombing Boru Aruan, wilayah Judea. Sumbangan uang tunai nominalnya 1 juta. Yang kedua, Ibu Bella Prasista Boru Simanukalit, wilayah Yerusalem, uang tunai Rp 1 juta. Yang ketiga, Bapak Sintua M. Situmeang Boru Abarita, wilayah Jetun, uang tunai 1 juta rupiah. Yang keempat, Bapak Sintua YP Purba Boru Sitompul, wilayah Judea, transfer 1 juta rupiah. Parhalado dan jemaat mengucapkan terima kasih atas sumbangannya. Bagi jemaat yang terbuka hatinya untuk menyumbang, bisa menyerahkan sumbangan tersebut ke gereja atau menghubungi bagian Parartaun. Yang keempat, keuangan. Laporan keuangan gereja dapat kita lihat di warta saldo kas keuangan gereja per tanggal 12 Maret 2023. Huria Diakoni 255.961.892 rupiah. Pusat 7.762.420 rupiah. Pembangunan dan perawatan 103.616.200 rupiah. Transistoria 6.675.000 rupiah.
sarana jalan dan parkir Rp92.239.000. Gereja mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah memberikan persembahan pada minggu ini, iuran, ucapan syukur, perpuluhan, dan janji iman. Kiranya Tuhan memberkati persembahan tersebut untuk kemuliaan Tuhan. Yang kelima, ulang tahun. Jumlah jemaat yang berulang tahun dalam satu minggu ini sebanyak 32 orang. Parhalado dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, kiranya Tuhan memberkati dan memberi umur yang panjang kepada jemaat yang berulang tahun. Firman Tuhan sebagai landasan bagi sukacita kita terambil dari Mazmur 62 ayat 8. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batuku kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Demikian warta dalam satu minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal. Itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Semua kita tahu arti shalom. Damai, sejahtera. Tetapi menyangkut banyak hal dalam kehidupan kita. Damai di hati, sejahtera hidup kita ini. Karena begitu banyak persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Dan firman Tuhan pada minggu Okuli ini dari kitab Mazmur pasal 95 ayat 1 sampai 11. Lumayan panjang supaya tidak ada yang ngantuk. Nanti kita baca secara responsoria, ada di layar. Mari kita baca secara bergantian. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Luar biasa ayat terakhir ini. Karena Tuhan Allah diuji. Ada apa sebenarnya masalah di sini? Kalau kita melihat dari ayat pertama seruan, ayat kedua juga seruan. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Kemudian ayat kedua, baiklah kita menghadap wajahnya dengan syukur. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah Allah yang besar, ayat 3 dan seterusnya. Allah yang patut dipuji, Allah yang patut disembah, Allah yang mengatasi segala kuasa-kuasa di dunia ini, baik di mana saja Allah berkuasa terhadapnya. Tetapi di ayat terakhir itu, Tuhan menunjukkan murkanya. Dia marah besar. Maka kita mau melihat konteksnya. Dulu ketika umat Israel dibebaskan dari penjajahan tangan Firaun di Mesir bukan dengan kekuatan tentara, bukan dengan kekuatan persenjataan perang, tetapi karena Tuhan Allah semata-mata. Sehingga Raja Firaun dan seluruh tentaranya tidak bisa berbuat apa-apa selain takluk untuk membebaskan umat Israel itu. Semua perjalanan itu
dari tanah Mesir ke menuju tanah perjanjian, semua penuh dengan tanda-tanda mukjizat yang diperbuat Tuhan Allah. Sebenarnya tidak ada alasan lagi untuk tidak tunduk kepada Tuhan. Tidak ada alasan lagi untuk beralih kepada dewa-dewa lain yang datang menggoda mereka selama dalam perjalanan. Tidak ada alasan lain lagi meragukan kuasa Tuhan. Tidak ada alasan lagi untuk bersungut-sungut kepada Tuhan. Karena mereka sudah melihat dengan mata kepala, mereka sudah saksikan bagaimana perbuatan-perbuatan Tuhan Allah yang sungguh-sungguh mencengangkan. Semua itu mukjizat yang tidak bisa dibuat oleh siapapun. Kita semua sudah tahu mukjizat-mukjizat itu, mulai dari tulah pertama sampai tulah ke-10, dan di gurun pasir di tengah-tengah krisis pangan dan air, Tuhan menyatakan mukjizatnya dengan menurunkan roti sorga, dan juga gurun pasir yang tidak mengeluarkan air, tetapi karena Tuhan yang menjadikan itu semua, mereka tidak kekurangan. Tetapi Tuhan menguji iman daripada umat ini. Sedikit saja ada masalah, sedikit saja tidak menyenangkan di hatinya. Seperti anak-anak atau bayi ketika haus langsung menangis. Begitu juga umat Israel ini. Ketika haus langsung bersungut-sungut kepada Musa. Lapar sedikit saja langsung bersungut-sungut kepada Musa. Dan bukan hanya itu saja, mereka mencari dewa-dewa lain, melupakan Tuhan Allah. Ini yang membuat Tuhan murka. Sampai Tuhan sudah memberikan 10 hukum Taurat. Yang disebut ini perjanjian Sinai dari gunung Sinai. Tetapi umat itu sering sekali membelakangi Tuhan. Bahkan sampai membuat patung lembu emas untuk dipuji, disembah. Mereka sih tidak percaya lagi akan kuasa Tuhan pada masa itu, membuat Tuhan murka. Dan kita tahu bangsa Israel itu 40 tahun berada dalam perjalanan. Yang lolos masuk ke tanah perjanjian adalah generasi 40 tahun ke bawah. Artinya generasi yang lahir dari perjalanan gurun pasir ini. Itulah yang berhasil masuk ke tanah Kanaan. Kita tidak perlu berpanjang lebar cerita soal Israel. Kita mau cerita tentang diri kita sendiri. Tadi di awal, kalau disebut dalam doa sebelum pembacaan Alkitab firman Tuhan, pendeta selalu mengucapkan salam pembukaan sekaligus doa kesejukan buat seluruh kita. Damai sejahtera yang melampaui segala akal menguasai hati dan pikiran saudara-saudara. Kenapa ini dihantar dengan seruan ucapan yang sangat-sangat sejuk itu? Karena ada banyak hal membuat hati kita tidak damai untuk memasuki mendengarkan firman Tuhan. Ada banyak hal. Kalau misalnya ditanya seberapa kuatkah kita konsentrasi mendengar, fokus mendengar firman Tuhan. Sebelum itu, kita mau melihat tantangan yang dihadapi oleh umat Israel, godaan-godaan dari sekitar terjadi juga dalam kehidupan kita setiap hari. Bahkan mau ke gereja juga begitu. Tapi puji Tuhan, saudara-saudara kita semua, kalau sudah berada lolos dari tantangan pertama, mungkin ada banyak saudara-saudara kita, keluarga kita, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, hanya mungkin di akhir tahun pada saat Natal saja datang ke gereja. Ada banyak tantangan, godaan-godaan untuk tidak bisa sampai ke gereja dalam persekutuan.
bersama Tuhan. Boleh saja itu tantangan-tantangan kecil, alasan capek, alasan karena kalau ada gerimis, alasan tidak ada transport, alasan tidak ada baju yang sesuai dengan kita, alasan malas. Ini godaan-godaan juga. Yang berikut, kalau sudah hadir di tengah gereja, tantangan itu juga tidak berhenti. Karena iblis tidak akan pernah duduk diam. Iblis tidak akan pernah berhenti. Boleh saja banyak memenuhi gereja, tetapi pulang dari gereja dengan hati yang gersang, sama saja. Dan iblis menghendaki seperti itu. Banyak godaan untuk tidak fokus mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, karena mata ini ya di beberapa tempat, ya bukan di gereja kita ini, di beberapa tempat kalau mau melihat model pakaian di gereja lah, yang model segala macam. Jadi begitu masuk, mata celingukan ke sana kemari melihat model. Atau yang kedua, mau khotbah panjang, mau acara bagaimanapun tidak peduli, karena fokus dengan gadget, fokus dengan TikTok. Di gereja sendiri bisa terjadi seperti itu. Mata juga akan menjadi tantangan. Enak sekali ngantuk dan tertidur di gereja. Orang berkata begini, di rumah kita sendiri enak tidur, apalagi di rumah Tuhan. Ini tantangan juga itu. Saya lihat 70% kita masih fokus saat ini. Mudah-mudahan yang 30% lagi merasa sudah di mana tadi untuk bisa fokus lagi. Saudara-saudara yang kekasih, dikatakan dalam ayat 8, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Peristiwa ini mengingatkan betapa Tuhan itu memang pemarah melihat kekerasan hati yang menjauh. Benar, Allah Maha Kasih, melampaui segala hal kasihnya. Tetapi Dia tidak suka ketika kita beralih, hati kita beralih kepada hal-hal lain, tidak mengutamakan Dia. Sekarang pertanyaan sederhana untuk kita renungkan. Sudahkah kita mengasihi Tuhan Allah dengan sungguh-sungguh? Sekali lagi, sudahkah kita mencintai Tuhan Allah dengan sungguh-sungguh? Bagi yang sedang berpacaran ini ya, yang sedang berpacaran, atau yang pernah mencintai seseorang, dia pasti, setiap orang yang dicintai senang sekali berada di dekatnya. Benar tidak? Di dekat yang kita kasihi. Kalau tidak dengar beritanya, tidak dengar suaranya, tidak lihat orangnya, seminggu, 2 minggu pasti kita merindukannya. Benar tidak? Pasti. Kalau dia kita kasihi. Sebaliknya kalau kita membencinya, saya berharap tidak ada yang kita benci. Tapi kalau kita tidak menyukainya, jangankan mendengar suaranya, melihatnya dari jauh pun jangan. Nah, sama dengan Tuhan. Bagaimana kalau kita katakan kita mencintai, mengasihi Tuhan Allah, sederhana saja. Sebagaimana yang sering saya sampaikan, surat cinta Tuhan ada pada kita disampaikan, yaitu firman Tuhan Alkitab. Dan Tuhan itu tidak jauh, Dia hanya sejauh doa.
Seberapa seringkah kita melakukan doa khusus dalam menyampaikan ucapan syukur kita lewat doa, dalam menyampaikan keluhan kita kepadanya di dalam doa, meyakini dan mempercayai sungguh-sungguh bahwa Tuhan itu adalah Raja mengatasi segala persoalan yang kita hadapi. Belakangan ini viral peristiwa-peristiwa penganiayaan yang dilakukan karena tidak bisa mengendalikan emosinya. Sampai karena tingkah laku anak membuat orang tuanya menderita. Dan harus dibongkar lagi kasusnya. Karena begitu sombong, merasa anak pejabat, merasa anak kaya semena-mena terhadap yang lain, dan emosi tidak bisa dikendalikan. Apakah dia seorang Kristen? Ya. Jadi bukan jadi jaminan, karena godaan-godaan itu begitu banyak muncul. Dan itu sebabnya marilah kita, ini ajakan pemazmur, marilah kita menghadap Tuhan Allah. Kalau dikatakan dengan nyanyian syukur dan sorak-sorai, itu bukan hanya pada hari Minggu saja, tetapi setiap saat, setiap hari, dimanapun kita, apapun status kita, apapun pekerjaan kita, fokus kepada Tuhan. Ketika kita lemah, ketika kita jatuh, ada persoalan banyak hal yang membuat kita mungkin kecewa di sana sini, mungkin saudara disakiti. Ingatlah, Tuhan mengizinkan itu terjadi supaya kita datang kepadanya. Seruan Tuhan, marilah kepadaku. Ini luar biasa sekali. Matius 11 ayat 28. Kamu yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ada pernah bertanya kepada saya begini, Amang, sebenarnya doa yang didengar, dan karena Amang baru berkhotbah soal doa yang didengar Tuhan dan dijawab Tuhan. Bagaimana kita bisa mengetahui kalau Tuhan itu sudah mendengar doa kita? Dan bagaimana kita bisa mempercayai kalau Tuhan menjawab doa-doa kita? Ada di Alkitabnya, ada pegang Alkitab, Matius 18 ayat 19. Ya, inilah memang kelemahan kita ya, karena ada acara. Di pertengahan juga begitu. Tidak ada lagi yang bawa buku ende atau Alkitab, karena acara disediakan. Ketika Infokus mati, wah memang kewalahan kita. Karena tidak ada bawa lagi yang Alkitab ya. Matius 18:19, jadi gampang ingatnya, 18:19. Kalau ada dua orang sepakat meminta apa saja, ini hebat ini. Dan tidak susah untuk ditafsirkan. Dua orang saja sepakat di dunia ini, meminta apa saja maka permintaan mereka akan dikabulkan oleh Allah Bapa di sorga. Ini bukan janji palsu, bukan PHP. Bukan janji seorang caleg atau yang mau jadi untuk terpilih supaya dipilih kasih janji. Tetapi yang menjanjikan itu adalah pemilik segalanya. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sepakat. Dua orang. Tidak perlu penafsiran
baca-baca buku tafsiran apa maksudnya, tidak perlu. Sederhana saja. Siapakah teman kita yang bisa bersepakat? Bisa saudara, abang, kakak, adik, bisa mama, bisa suami, bisa istri, bisa siapa saja yang sepakat, bisa pacar, bisa. Persoalannya sepakat dua orang ini. Jangankan dua orang, sendiri saja sulit sepakat. Mulut mengucapkan, pikiran kemana-mana, hati kemana-mana. Berdoa juga sering sekali begitu. Doa bersama, namanya doa bersama, yang mengucapkan saja tidak bisa fokus, yang mendengar juga begitu, tidak bisa konsentrasi. Kita mau diajak sepakat. Sungguh-sungguh fokuskan hati kita terarah kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Sebab itulah iman yang benar. Ibrani 11 ayat 1. Jadi pelajar-pelajar sini ingat itu nanti ya. Nats firman Tuhan. Coba seorang dulu baca Ibrani 11 ayat 1. Mungkin Samuel atau siapa, berdiri dulu kuat. Nggak usah malu-malu. Baca yang kuat saja. Ya. Ibrani 11 ayat 1. Ayo. Kuat. Ya. Ibrani 11 ayat 1. Wow, masih sulit ya. Nyari-nyarinya. Siapa yang dapat? Ayo berdiri. Ayo, Ozora. Malu-malu. Iya, bagus. Kuat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Semua kita berharap. Ada pengharapan kita. Dan pengharapan kita itu bukan pengharapan kosong. Dan kita mau bukti, tetapi bukan seperti Thomas. Saya tidak percaya sebelum dilihat oleh mataku. Sebab Ibrani 11 ayat 1 itu iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Maka percayalah, kalau dikatakan percayalah, yang diberikan adalah hati, membuka hati seluas-luasnya. Ketika kita mengucapkan aku percaya kepada Allah Bapa, uraiannya ada selanjutnya. Dialah yang menciptakan langit dan bumi, itu artinya bukan hanya sekedar menciptakan langit dan bumi, tetapi menyediakan yang tersedia kebutuhan bagi kita, yang memelihara kehidupan kita. Ketika kita mengatakan aku percaya kepada Yesus Kristus dan ada kalimat di tengah yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, itu bukan hanya sekedar mengingatkan sejarah saja, tetapi juga mau menyatakan bahwa Yesus sudah menderita untuk kehidupanku, untuk kehidupanmu, supaya kamu selamat, supaya kita semua selamat dan keluar dari segala macam beban. Hanya tugas kita. Yohanes 6 ayat 47. Barang siapa percaya. Intinya barang siapa percaya. Itulah iman tadi, fokus kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga. Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Allah yang menjadikan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Dan Allah yang merindukan supaya kami senantiasa
datang dekat kepadamu. Dan itulah seruan di minggu Okuli ini, mataku, hatiku tertuju hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami sadar begitu banyak godaan-godaan yang kami hadapi dalam kehidupan sehari-hari untuk menjauhkan kami dari Tuhan. Ada banyak kepentingan-kepentingan kami, ego kami yang menjauhkan kami dari sesama dan juga melupakan Tuhan. Tetapi firman-Mu berkata kepada kami agar kami berbalik, bertobat untuk tetap fokus, bergantung hanya kepada Tuhan saja, beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan saja. Kuatkan kami Tuhan. Untuk setiap pergumulan, apapun pergumulan yang kami hadapi, kami yakin percaya. Sebagaimana firman Tuhan, segala perkara akan dapat kami tanggung. Karena Tuhan yang memberi kekuatan kepada kami. Kami buka hati kami untuk kehadiran Tuhan berkarya dalam kehidupan kami. Sehingga kami juga menunjukkan sebagai anak-anak Tuhan, bersaksi akan Tuhan yang sungguh-sungguh berkuasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Setia ada kita, amin haleluya. Mari hidup dengan rukun dalam Tuhan, amin haleluya. Di dalam rumah tangga Tuhan Allah kita, amin haleluya. Nyanyikan amin haleluya, 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 nyanyikan amin haleluya.
Muliakan Tuhan Allah kita, amin haleluya. Dia benar dan maha kuasa selamanya, amin haleluya. Dan agungkan nama Tuhan Maha Kuasa, amin haleluya. Yang maha kasih, baik, adil dan setia, amin haleluya. Nyanyikan amin haleluya, 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 nyanyikan amin haleluya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam damai dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Kami atas nama seluruh para halado HKBP Harapan Jaya bersama seluruh petugas ibadah pada hari Minggu ini mengucapkan kepada semua jemaat yang sudah hadir dan juga yang mengikuti secara live streaming, mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Horas. Amin, haleluya. Trong langit tanon rodi sina. Amin, haleluya. Beta hitala bersinggah tujuh